Nah, kalau kita sudah memperoleh gambaran menyeluruh terkait dengan klien kita, otomatis kita dapat memberikan empati ke dia. Ketika interview kita atau klien kita itu merasakan bahwa kita berempati terhadapnya, dia akan berusaha sedikit demi sedikit membuka diri kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai wawancara di setting klinis gitu ya. Apa itu? Kita akan membahas mengenai anamnesis. Anamnesis itu sebenarnya apa teman-teman? Anamnesis ini adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang psikolog ataupun oleh seorang konselor, juga masalah gitu ya. Jadi bisa psikolog, bisa konselor, yang itu wawancara kita lakukan baik kepada klien kita ataupun kepada keluarga klien ataupun kepada misalnya gurunya atau misalkan kepada teman gitu ya. Untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh informasi yang akurat dan sedetail mungkin terkait dengan klien kita, untuk dapat menyelesaikan permasalahan psikologis yang dialami oleh klien gitu ya. Jadi wawancara atau anamnesis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi yang sedang dialami oleh klien, agar konselor maupun psikolog itu dapat membuat sebuah desain, rancangan, treatment yang tepat untuk meminimalisir atau menyembuhkan gejala psikologis yang terjadi pada kliennya gitu. Jadi emang ini digunakan demi kepentingan klien untuk dapat menyembuhkan klien. Itu namanya anamnesis, teman-teman. Jadi dengan anamnesis ini diharapkan tujuannya itu dapat memberikan gambaran secara menyeluruh kondisi mengenai kesehatan mental dari klien dan menjaga hubungan komunikasi yang baik antara klien dan juga psikolog atau konselor secara profesional, serta agar konselor atau psikolog itu dapat mengekspresikan empati terhadap kliennya. Ya, empati. Kenapa empati penting, teman-teman? Karena memang dengan empati, seorang klien itu akan memiliki rasa keterhubungan dengan konselor ataupun psikolognya. Dengan empati, klien itu akan merasakan bahwa oh ternyata aku ini dimengerti oleh orang lain, yaitu psikologku, yaitu konselorku. Oleh karena itu aku mau nih disembuhin sama dia gitu. Jadi empati itu penting tuh karena itu. Kalau kita sebagai konselor, sebagai psikolog itu nantinya dapat mengetahui gambaran menyeluruh tentang dia, otomatis kita akan dapat memberikan empati, berempati terhadap dia gitu. Tapi kalau kita itu datanya nggak bisa dalam, kita itu tidak mengetahui kondisi keseluruhan terkait dengan kesehatan mental klien, kita akan susah untuk berempati kepada klien kita. Saya dapat gambaran ya teman-teman di sini. Jadi memang gambaran yang menyeluruh itu digunakan untuk dapat memberikan empati kepada klien kita. Dan ketika klien itu merasakan bahwa kita berempati terhadapnya, dia akan membuka diri ke kita. Nah teman-teman, anamnesis itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya aloanamnesis, ada yang namanya autoanamnesis gitu. Autoanamnesis itu apa sih? Autoanamnesis, auto ya, biar gampang kalian mengingat-ingat. Auto itu kan langsung gitu ya, berarti bertanya kepada klien kita, interviewee kita langsung gitu. Jadi tanpa perantara embel-embel orang lain. Jadi misalnya yang mengalami gangguan psikologis atau kesehatan mental itu adalah remaja pecandu narkoba misalnya, berarti kita mewawancara dia langsung. Itu namanya autoanamnesa. Kalau kita wawancara sama orang tuanya gimana? Kalau kita wawancara sama ustadznya misalnya, kalau dia itu di terapi di sebuah pondok misalnya, atau kita wawancara ke gurunya misalnya, atau wawancara ke temennya misalnya, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh itu, ya berarti itu namanya bukan autoanamnesa tetapi aloanamnesa. Jadi ada dua teman-teman, autoanamnesa dan juga aloanamnesa gitu. Nah, emang penting ya kita itu bertanya ke orang lain yang kita nggak tahu dia itu benar apa enggak gitu. Ya kalau orang tuanya benar, kalau enggak percuma dong kita nanya sama orang tuanya ternyata salah. Nah, makanya di sini kita perlu meng-cross check kepada klien kita, kepada
Kalau pakai bahasanya penelitian itu kita nanya ke informan kita gitu. Apakah benar yang dikatakan oleh ayah Anda, oleh ibu Anda misalnya? Apakah benar seperti itu ataukah salah? Tetapi kita tidak boleh langsung mengkonfrontasi apa yang dikatakan oleh keluarga ke klien kita. Takutnya klien kita langsung shock ketika data yang kita dapat itu berbeda dengan apa yang sebenarnya dirasakan. Tetapi kita harus membuat bagaimana caranya agar ketika ada konfrontasi data seperti itu, kita menanyakannya dengan cara yang lebih smooth, yang baik, yang itu dirasa tidak menyinggung interviewee atau klien kita. Begitu teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai autoanamnesa, aloanamnesa. Jadi bagaimana kita memperoleh gambaran menyeluruh terkait dengan klien kita. Nah, kalau kita sudah memperoleh gambaran menyeluruh terkait dengan klien kita, otomatis kita dapat memberikan empati ke dia. Ketika interview kita atau klien kita itu merasakan bahwa kita berempati terhadapnya, dia akan berusaha sedikit demi sedikit membuka diri kepada kita, konselornya atau psikolognya. Dan kalau dia sudah membuka diri, kita dapat merancang sebuah treatment yang dirasa tepat untuk dia, untuk menyelesaikan permasalahan psikologis yang sedang dia alami, dan pada akhirnya treatment yang kita berikan itu dapat optimal dalam menyembuhkan gangguan psikologis yang dialami oleh klien kita. Begitu teman-teman. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.